Bicara soal norma hukum, ya kan, ada satu pameo, ya, ada satu ungkapan di mana masyarakat di sana ada hukum, ya, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Ubi societas ibi ius, jadi hukum dan masyarakat merupakan tuntunan, ya, mengingat semua manusia pasti bermasyarakat, maka masyarakat, manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Dulu kan ada pernah cerita, ya, bahwa seorang namanya Pak Rebo, Mr. Wednesday itu berada di sebuah pulau sendirian, maka dia tidak perlu aturan. Tapi ketika dia menyeberang keluar dari pulaunya, maka dia seketika dia perlu aturan. Kira-kira itu ini cerita sederhananya. Dan memang hukum itu dibuat, ya, dibuat untuk mengatur manusia secara umum. Jadi melihat hukum sebagai sejumlah aturan atau kumpulan peraturan atau kaidah berisi bersifat umum dan normatif bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan peraturan. Jadi norma hukum adalah sebuah sistem. Dia mengatur secara umum, normatif, tapi juga ada hukum yang mengatur secara khusus. Misalnya tentang lembaga perwakilan rakyat atau lembaga kepresidenan, itu mengatur secara khusus, ya kan? Jadi ada yang umum dan yang khusus. Tapi umum maksudnya berlaku untuk setiap orang. Bicara tentang lembaga presidenan, siapa juga presidennya, dia tunduk pada aturan itu. Itu sebagainya. 9 definisi hukum. Ya, pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pikiran. Jadi secara sistematis, tidak amburadul. Kemudian hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin artinya ilmu pengetahuan. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan. Jadi pedoman hukum itu dan harus ditaati. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Hukum, ya. Tapi ada juga yang tidak tertulis, misalnya hukum adat. Ya. Ada kemudian hukum adat ini dikodifikasi, ditulis oleh para peneliti sehingga orang lebih paham apa isinya, berikutnya segala macam. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement officer. Ya, bisa petugas lalu lintas, ya, seperti itu, atau penyidik, ya, penyidik kepolisian. Hukum sebagai kekuatan penguasa, yaitu hasil proses diskresi dari pertimbangan atau kebijakan. Ya, misalnya, ya, satu saat ada bencana nasional satu daerah, maka keputusan penguasa adalah mengambil sebagian dana APBN untuk bencana, atau mengirim tenaga medis dari pusat ke daerah untuk membantu. Itu diskresi. 7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Hukum sebagai sikap tidak ajak atau perilaku yang teratur, yaitu perilaku diulang-ulang dengan cara sama dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Contoh misalnya, kita berhenti di lampu lalu lintas, ya. Lampu lalu lintas berhenti ketika warnanya berwarna merah. Itu berulang-ulang tuh, jadi perilaku yang ajak. Ya, kalau ada yang lampu merah menyala kemudian dia terobos, itu tidak ajak, itu pelanggaran hukum namanya. Norma hukum itu. 9. Hukum sebagai nilai-nilai, yaitu dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Ini jelas, ya, hukum itu menilai membunuh itu buruk, mencopet, mencuri buruk, ya, korupsi buruk. Nah, ada pendapat lagi dari Pak Apeldoorn, seorang guru besar dari Belanda, ya, mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial
tidak ada masyarakat tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti ada kesusilaan, ada segala macam. Dari Immanuel Kant, seorang filsuf, mengatakan hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Ya, itu dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Atau misalnya ada aturan tentang kebebasan berpendapat di muka umum, unjuk rasa misalnya. Ada aturannya. Misalnya dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian tidak boleh di hari libur, tidak boleh di tanggal merah. Nah, tapi kan yang terjadi lewat malam sengaja itu melanggar hukum. Petugas berhak membubarkan seperti itu. Di mana-mana begitu. Anda demonstrasi misalnya di kota London, tidak tertib ditangkap. Merusak ditangkap, ditindak dan harus ditindak. Karena di samping kebebasan berpendapat ada kebebasan orang lain. Ya, kebebasan berserikat, unjuk rasa. Ya, itu namanya hak asasi, ada kewajiban asasi. Anda tidak boleh yang berkuasa atasnya. Ya. Jadi hukum itu berlaku untuk orang yang berakal. Orang gila enggak. Ya kan? Orang gila tidak. Tapi harus diselidiki dulu, gila betul atau gila-gilaan. Ya, seperti contoh misalnya tiba-tiba ada orang menyeberang masuk jalan tol, menari di jalan tol, pasti gila itu. Nggak bakal mungkin orang waras menari di jalan tol. Ditabrak misalnya, mati. Yang menabrak ini memang dianggap bersalah karena menghilangkan nyawa orang. Tapi apakah dia bisa dituntut hukum? Tidak bisa. Ya kan? Karena dia sudah menghindar, sudah mengelak, tapi orang gila ini mengikuti kepada mobil, kiri mobil dia ke kiri, kanan ke kanan. Ya ketika ditabrak mati. Dia bisa terkena namanya lepas dari tuntutan hukum. Bersalah ternyata, tapi tidak bisa dihukum. Bill Freud berpendapat bahwa hukum yang berlaku satu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Jadi hukum itu dibentuk oleh penguasa. Tidak bakal mungkin kita ini tiba-tiba di warung kopi kita bikin hukum, nggak bisa. Ada lembaga perwakilan rakyat, ada tempat yang namanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Commons atau House of Representative. Kemudian lagi dari pendapat dari Pankan, pendapat dari Pankan bahwa hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Jadi bersifat memaksa, ada sanksi dalam hukum itu. Misalnya katakanlah Anda di jalan raya, Undang-Undang Lintas mengatakan Anda ketika naik motor harus pakai helm. Enggak, ditilang. Ya. Walaupun sekarang orang banyak juga pakai helm. Sudah nggak pakai helm, goncengan berempat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam satu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Grotius menyatakan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Wah, ini lebih filosofis lagi. Tentang perbuatan moral, ya, tentang baik dan buruk, seperti kemarin tentang etika. Jadi etika itu menjadi panduan bagi moral. Ya, untuk keadilan. Seperti contoh tadi demonstrasi depan DPR. Itu hak. Tapi ada kewajiban menjaga tata tertib, tidak menghalangi hak orang lain untuk bekerja, misalnya memblokir jalan, itu tindakan itu melanggar keadilan. Dari Rudolf von Jhering yang mengatakan hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam suatu negara. Pasti maksa. Ada yang namanya law enforcement, ada petugas. Jadi ada syarat tiga di hukum dibentuk. Pertama, secara sosiologis, artinya hukum itu harus diterima masyarakat. Tapi syarat pertama, syarat filosofis adalah hukum itu membawa keadilan. Ya, membawa keadilan. Hukum tidak adil pasti disadar masyarakat. Jadi aspek sosiologis tidak akan terjadi. Yang ketiga, aspek politik. Hukum itu harus bisa ditegakkan oleh petugas. Dan bagaimana cara ditegakkan? Jadi harus ada syarat buat itu. Kalau sebagian kecil masyarakat menolak hukum,
ya itu bisa ditindak oleh petugas. Ya. Jadi berdasarkan pandangan-pandangan dari tersebut dikatakan hukum adalah peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berlaku dalam suatu wilayah serta memiliki sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut. Dengan kata lain, hukum adalah aturan tertulis dan tidak tertulis yang memaksa dan diciptakan oleh negara dan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya serta berlaku di tengah-tengah masyarakat. Saya di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Gedung bersejarah nih, gedung DPR RI.